Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, pimpin doa dulu. Hafiz, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bagi yang muslim diawali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Oke, Bapak absen dulu. Ahmad Khalif, Apika, Hadir. Hanisa Hamka, Azifa, Rapip, Kalila, Lulu, Mainada, Mikaela, Empatan, Hasim. Tepuk IPA. Ingin tahu, ingin coba, pasti bisa. Yes. Jadi nanti di sela-sela kegiatan kalau ada yang ngantuk, tepuk IPA. Ingin tahu, ingin coba, pasti bisa. Yes. Oke, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa, silakan berdiri dulu semua. Menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Oke, silakan duduk. Kemarin kita udah belajar ya. Kalian bisa lihat gambar ini di depan ini ya, mengingatkan kembali materi sebelumnya ya. Materi minggu kemarin masih ingat gambar ini gambar apa? Gambar apa? Bapak tanya nih, gambar ini gambar apa ini? Gambar seseorang melakukan penelitian. Ya. Kemarin kita udah belajar metode ilmiah. Ada berapa langkah merancang metode ilmiah kemarin? Ada tuh 7. Pertama ada observasi dan terakhir kesimpulan. Oke, selanjutnya pertanyaan pemantik. Jadi sebelum kita belajar ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak sampaikan ini. Coba kalian perhatikan di sekitar ruang kelas ini. Kira-kira apa saja yang dapat diukur? Papan tulis. Apalagi? Meja. Apalagi? Tinggi Pintu, apalagi? Lebar kelas, apalagi? tinggi kelas. Lebar lemari, tinggi lemari, boleh. Oke. Bagaimana cara mengukurnya? Dengan menggunakan alat ukur, ya. Menggunakan alat ukur. Alat ukur apa? Misalkan mengukur tinggi. Meteran. Nah, kalau mengukur misalkan panjang, masih meteran. Selain meteran apa? Garis boleh. Apa lagi? Jangka sorong. Kalau mengukur berat badan, apa? Timbangan atau neraca. Bener nggak kalau Bapak bilang berat badan? Bener atau salah itu? Yang bener apa? Massa sebenarnya ya. Oke. Kira-kira kalau misalkan mengukur nih, kalau kita nggak punya alat ukur, pakai apa? Bisa menggunakan bagian tubuh, bisa menggunakan tangan, bisa jengkal, bisa depa, bisa langkah. Oke, jadi yang tadi kalian sebutkan
berkaitan tentang materi kita, yaitu materi pengukuran. Jadi sebelum kalian menyimak materi pengukuran, jadi tujuan pembelajaran kita ini ada beberapa. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam besaran dan satuan beserta contohnya. Kemudian, peserta didik dapat melakukan pengukuran terhadap benda yang ada di sekitar. Oke, siapkan HP-nya. Jadi sebelum kita mulai, kita tes diagnostik ya. Bapak kirim ke grup, itu ada linknya. Ya, jadi kita melakukan asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik untuk memetakan minat, bakat, dan gaya belajar kalian. Oke, silakan dijawab. Oke, ini pertanyaan pertama. Saat guru menjelaskan alat ukur, apa atau cara manakah yang paling membantu Anda memahami materi? Apa dengan melihat, atau mendengar, atau langsung memegang? Selanjutnya, ketika belajar tentang satuan pengukuran, mana yang paling Anda sukai? Apakah melihat, gambar, grafik, atau menjelaskan, atau mencoba mengkonversi? Selanjutnya, bagaimana cara terbaik bagi Anda untuk mengingat satuan dalam pengukuran? Apakah melihat, mendengarkan, atau menuliskan kembali? Jika Anda harus memilih cara belajar sendiri, mana yang paling Anda sukai? Apakah membaca buku, mendengar penjelasan, atau mencoba secara langsung? Boleh dijawab. Ketika menghadapi masalah dalam memahami konsep pengukuran, apa yang biasa Anda lakukan? Apakah Anda lebih suka belajar dengan suasana yang... Nah, ini nanti akan mengetahui ya, minat dan gaya belajar kalian. Nanti apakah gaya belajar kalian itu audio, kinestetik, visual. Nah, ternyata hasil dari asesmen ya, asesmen awal pemetaan untuk materi pengukuran di kelas ini lebih banyak yang lebih suka gaya belajar menggunakan visual. Visual itu apa tadi? Menggunakan melihat secara langsung. Kalau kinestetik dengan melakukan eksperimen, dengan gerak ya, melakukan senam, itu kinestetik. Kalau audio itu lebih banyak fokus mendengar. Jadi nanti dari asesmen ini akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kita lanjut ke kegiatan inti ya. Materi kita tadi apa? Materi tentang pengukuran IPA ya. Sudah pernah melakukan pengukuran? Sudah. Apa kira-kira? Tinggi badan. Tinggi badan. Apa lagi? Mengukur baju. Mengukur Baju. masa. Apa lagi? Mengukur apa? Baju. Mengukur ukuran sepatu. Mengukur apa lagi? Baju, ukuran baju. Mengukur suhu pernah nggak? Pernah. Ketika apa kalau mengukur suhu? Demam. Ketika saat. Jadi pengukuran itu berkaitan dengan ya, besaran dan satuan. Pertama besaran. Besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai ya. Kira-kira yang dapat diukur itu apa? Berupa apa? Dari sini ke sini itu artinya apa? Meter. Kilogram, Detik. Kelvin. Ampere. Candela. Mol. dan selanjutnya masih banyak lagi. Tadi pengukuran meliputi dua aspek ya. Pertama besaran, dan kemudian ini gambar apa ini? Anak-anak sedang melakukan pengukuran. Pengertian atau contoh dari satuan ya. Ini adalah Jengkal. artinya ini satuan apa? Tambaku. Satuan tabaku. Udah tahu ya. Satuan itu ada dua. Ini apa ini? Satuan baku dan tabaku. Oke, satuan baku. Meter. Bukan tabaku. Ini satuan apa? Baku. Contohnya? Meter, panjang, kilogram, massa, detik, waktu. Oh. Tak baku. Jengkal, depa, hasta, langkah kaki, dan lainnya. Misalkan nih, ya, jengkal Bapak dengan jengkalnya Rapip, kira-kira sama nggak panjangnya? Tidak. Ya, anggap aja Bapak ini kalau mengukur meja ini paling Bapak 3 jengkal. Kalau Rapip bisa lebih, ya itu. Makanya kalau baku itu nilainya tetap, sedangkan tak baku itu hasilnya selalu berubah-ubah. Macam-macam alat ukur, ya. Yang pertama, ini apa ini? Alat ukur apa meteran itu?
Panjang. Alat ukur Jadi jangka sorong ini dia memiliki 3 fungsi untuk mengukur ya. Mengukur pertama diameter, mengukur ketebalan dan mengukur kedalaman. Ya. Nah, ini gambar apa sering kalian lihat di mana ini? Di toko emas. Toko emas. Untuk ngapain? Menimbang emas. Menimbang. Berarti ini alat ukur massa ya. Ini adalah namanya neraca Ohaus ya. Neraca Ohaus. Termometer. Oke, termometer banyak jenisnya ya. Itu alat ukur suhu ya. Ada termometer digital, ada termometer air raksa, ada termometer bimetal. Digital itu, ini contohnya digital ini. Ini biasanya digunakan di telinga. Alat ukur apa? Kuat arus. Kuat arus. Namanya ini adalah ampermeter ya, untuk mengetahui arusnya itu berapa ya. Nah, ini adalah alat ukur intensitas cahaya. Satuannya kandela, namanya ini adalah luxmeter ya, untuk mengetahui ketajaman cahaya itu. Biasanya untuk mengukur cahaya misalkan di jalan-jalan lampunya itu terang apa tidak menggunakan ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak bagi kelompok sesuai asesmen diagnostik tadi ya. Angkat tangan. Oke, kelompok 3 visual ya. Jesselyn, Destiana, Kalila, Empatan, Rania, Faizal ya. Mana orangnya? Angkat tangan. Oke, lanjut. Kelompok 4 dan 5 ya. Mana orangnya? Angkat tangan. Oke, jadi nanti masing-masing per kelompok ya akan Bapak share materi ya. Materinya Bapak share di WA. Jadi nanti kalian akan literasi dulu sebelum mengerjakan LKPD ya. Dilihat di WA-nya akan Bapak bagi link untuk silahkan kalian simak baik-baik materi sesuai kelompoknya. Ada di atas ini. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi. Jadi, di video kali ini, saya akan membahas materi tentang pengukuran. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tingginya? Jadi, pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Kalau sudah paham, silakan kalian duduk per kelompoknya. Waktu mengerjakan adalah 15 menit. Oke, silakan diambil kelompok 1. Kelompok 2. Pasang di meja ya, biar Bapak tahu kelompok 2. 15 menit ya waktunya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, silakan sambil dibaca literasinya dan LKPD-nya. Silakan berdiskusi. Silakan diskusi, diukur, dijawab ya, bagi tugas sambil literasi dibaca ya. Skala utama, skala apa itu? Skala apa skala utama? Skala utama dan skala monis. Iya, skala utama tuh sentimeter. Yang mana skala utama? Coba lihat ini. Yang mana skala utama? Oke. Skala nulis yang mana? Coba Bapak tanya kalau misalkan ini berapa nilainya? Berapa senti? 2,3. 3,3. 3,03.
3,3. Ukur. Ayo. Ukur. Menggunakan satuan bakunya menggunakan meteran ya. Tak bakunya menggunakan langkah aja ya, ke depan. Oke. Ini membuat apa ini? Karena pertama coba bisa dilakukan dulu. Pantun ya salah ini. Pantun. Sudah. Jalan-jalan ke kota. Iya Pak, ini enggak. Buat apa main pet? Enak lihat orang yang buat apa main pet? Nah, panjang sama lebar aja. Oke. Depan. Depan. Ayo meterannya, ayo, pur, panjang. Nah, nih. Ya, Bapak aja. Ya, dah. Sana lagi. Berapa itu? Berapa? 4. Ya. Sini lah. Ya, ini loh. Ya. Gambar mana hasilnya? Hasilnya mana? Hasilnya, gambarnya? Yang udah jadi? 4 meter juga Pak. Ya, berapa? 4 meter. Ini bawa lah. Oh, bawa. Tarik. Oh, ini passwordnya ya? Warnain lagi, udah bagus. Berapa? Sini lah. Udah sini. Udah sini. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi kita presentasi ya. 5 menit. Ya salah ini, kelompok pantun. Sudah? Sudah. Jalan-jalan ke kota baru. Dari kawan ayam belajar mengukur dengan masalah. Ini bukan Pak. Iya Pak, ini. Bukan ya presentasi ya, siapa? Sudah dapat hasilnya? Oke. Ini gambarnya udah, tinggal diwarnain ya? Oke. Ini sudah? Oh, udah bagus sekali. Nah, sudah siap? Siapa yang presentasi? Tepuki, Pak. Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 1. Diperhatikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pantun tentang pengukuran. Dan hari ini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 1. Hari ini saya akan membacakan pantun tentang pengukuran. Teman-teman jangan lupa jawab cakep ya. Jalan-jalan ke kota Bantur. Pasti kamu melewati lorong. Hai kawan, ayo belajar mengukur dengan jangka sorong. Buat apa main per? Enak lihat orang jalan. Buat apa mikrometer? Yaitu buat mengukur ketebalan. Oke, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 visual akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pengukuran. Pengukuran terbagi menjadi besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka serta memiliki satuan. Besaran terbagi 2 jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang mempunyai nilai satuan yang telah mendapatkan kesepakatan dari ahli fisika. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Satuan digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 visual akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami membuat poster tentang pengukuran besaran dan satuan. Isi poster kami tentang penjelasan pengukuran besaran dan satuan. Pengukuran merupakan proses membandingkan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kinestetik akan mempresentasikan hasil dari pengukuran jangka sorong. Aspek yang diukur adalah tutup spidol. Skala utama dari tutup spidol adalah 2,23 cm dan skala noniusnya adalah 22,3 mm. Aspek kedua adalah koin. Skala utamanya adalah 2,73 cm. Aspek ketiga adalah gelas. Skala utamanya adalah 7,99 cm dan skala utamanya adalah 1,68 cm dan skala noniusnya adalah 16,8 mm. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pengukuran menggunakan satuan baku dan tak baku. Hasil dari pengukuran menggunakan satuan baku mengukur panjang dan lebar kelas. Panjang sama dengan 8 meter dan lebar 7,9 meter. Mengukur panjang dan lebar kelas dengan menggunakan satuan tak baku, yaitu panjang sama dengan 20 langkah dan lebar sama dengan 18 langkah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk semua. Alhamdulillah. Hasilnya tidak memuaskan. Oke, selanjutnya sebelum kita ke kegiatan penutup, ini ada kita uji pemahaman kalian menggunakan aplikasi Quizzes. Itu sudah Bapak share di grup kelas, silakan dibuka. Uji pemahaman kalian. Oke, ada berapa ini? 22 orang yang menjawab. Apa jawabannya? Pilihannya ada di kalian ya. Apa yang digunakan untuk mengukur massa? Sudah tadi. Besaran berikut ini yang merupakan besaran turunan adalah apakah massa? Gampang tadi sudah kali contohnya tadi slide Bapak. Ya. Jika massa 100 gram, massa dalam kilogram, ya berapa? Siapakah pemenangnya? Kita lihat. Oke, beri tepuk tangan Kamila. Kamila ya. Oke, kita sekarang sudah sampai ke kegiatan penutup ya. Sebelum kegiatan penutup, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Ya, oke. Jadi pertama kesimpulan, apakah ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Oh ya, Lulu. Beri tepuk tangan untuk Lulu dulu. Jadi kesimpulannya adalah setelah saya mengikuti pembelajaran ini,
Saya mengetahui tentang konsep pengukuran. Saya mengetahui perbedaan besaran, ada besaran pokok dan besaran turunan, beserta contoh-contohnya. Saya juga tahu macam-macam alat ukur yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga menyadari betapa pentingnya dan manfaat alat ukur. Saya juga dapat membedakan satuan baku dan tak baku. Oke, beri tepuk tangan. Luar biasa sekali. Ya. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Nah. Oke. Sudah paham? Paham. Nah ini, hal apa yang menarik dari pembelajaran ini? Aduh, siapa bisa mewakili? Oh, ya. Nasya. Silakan Nasya. Beri tepuk tangan untuk Nasya nih. Kira-kira hal yang menarik dari pembelajaran ini. Saya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pengukuran. Saya juga dapat mengetahui bahwa ada banyak macam jenis dan juga ada berbagai macam alat pengukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti meteran, mistar, stopwatch, jangka sorong, termometer, dan lain-lainnya. Demikian, terima kasih. Oke, bentuk tangan. Apa lagi dia? Oke, terima kasih ya sudah merefleksikan. Lanjut, kira-kira harapan kalian untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa? Oh ya, nih bisa nih si Hasim. Bentuk tangan untuk Hasim nih, luar biasa. Harapan saya untuk pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran lebih menyenangkan menggunakan media pembelajaran yang beragam, lebih banyak eksperimen dan sering melakukan kegiatan percobaan atau eksperimen. Sekian, terima kasih. Oke, bentuk tangan. Luar biasa. Untuk mengakhiri kegiatan ini, silakan dulu berdiri semua, kita perenggangan. Kita nyanyi-nyanyi dulu. Oke, semua ikut nyanyi. Yo, gerakan badannya. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Ayo, suaranya. Suaranya. Ikan berenang, duduknya rapi, siap berdoa. Takutan. Mana suaranya? Tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Oke, siap, tangan kanan. Satu, bung menjadi buah. Lurus. Dua jari. Mana suaranya? Buat cekrek. Tiga jari kiri. Buat. Oke. Jari kiri. Apa ini? Kelinci. Siap berdoa. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini, semoga pembelajaran hari ini dapat kalian ambil manfaatnya dan dapat kalian manfaatkan di kehidupan sehari-hari kalian. Hafiz tadi mana Hafiz? Ini Hafiz. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Muslim diawali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai.